Ya. Jadi part daripada Motoverse adalah we want to contribute in a social charity program, gitu ya. Nah, pada akhir daripada presentasi ini saya akan ceritakan siapa our backers yang mungkin bisa membuat kawan-kawan jadi lebih lega dalam berinvestasi. Tapi basically sebetulnya keunikan Motoverse ini juga adalah karena interaksi kita nih. Kita adalah application atau gamification application yang menggabungkan tadi nyata dengan dunia digital, kawan-kawan. Jadinya kalau kawan-kawan punya special NFT yang mungkin kawan-kawan sudah naikkan level sampai 30, NFT ini juga memberikan value lebih daripada hanya sekedar NFT. NFT ini juga bisa dipakai untuk melakukan yang namanya fans meeting invitation, untuk memperoleh extra benefits lainnya. Selama ini, yang namanya tokens itu hanya terpakai di in-game saja. Agak sedikit berbeda dengan Motoverse. Karena konsep Motoverse ini secara tidak langsung boleh kita katakan adalah seperti online ojek online, kawan. Blockchain ojek online, kawan-kawan. Jadi token tersebut selain juga bisa kawan-kawan pakai untuk exchange US dollar, token ini nantinya juga bisa terpakai untuk melakukan aktivitas seperti pariwisata, contohnya mendapatkan diskon hotel, membeli makanan melalui orderan ojek online kita, dan sebagainya. Jadi ada real world application di token ini yang membuat value token itu akan selalu naik. Tidak hanya terlimited hanya untuk in-game application saja, tapi token ini akan terpakai juga di dunia nyata, kawan-kawan, untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah beli pulsa, apakah untuk mengisi bensin, mendapatkan diskon hotel, diskon untuk pesawat, dan sebagainya. Ini adalah real world application di token kita, sehingga membuat token kita ini betul-betul menjadi the extra currency yang akan dipakai di Indonesia, gitu, kawan-kawan. Nah, sedikit roadmap daripada Motoverse. Saat ini kita sedang melakukan yang namanya private sales, kawan-kawan. Harganya masih sangat-sangat murah sekali untuk kawan-kawan bisa memperoleh the highest capital gain possible. Pada akhir presentasi ini saya akan ceritakan mengenai struktur harga dan vesting dan sebagainya, kawan-kawannya. Oke. Kalau tidak kenal maka tak sayang. Jadi memang di dalam Motoverse ini kita konsepnya selalu terbuka. Founder-founder kita ada beberapa founders. Yang pertama adalah saya, Ronnie Jiang atau Jiang Ronnie Yuwono. Background saya adalah saya pendiri sebuah perusahaan TBK, perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Dan saya juga pemain capital market serta investors, dan saya juga cukup memiliki pengertian cukup dalam terkait Southeast Asian Economic Systems. Kita juga punya beberapa founder yang lain. Frank adalah angel investors yang sudah memiliki PhD Economics di the UK, dan juga Bill sudah menjalankan 4 project blockchain sebelumnya di China. Jadi memang tim kita banyak sekali dari luar. Lokalnya 30%, 70% itu adalah tim dari luar, mulai dari Singapura dan juga China, ya. Kita juga ada partners, mungkin rekan-rekan ada yang kenal. Jadi beliau Ibnu Reza itu adalah ketua umum IESPA atau eSport Indonesia. Kenapa kita harus menggandeng mereka? Karena kita tahu bagaimanapun juga ini kita adalah seperti gamification application, gitu ya. Jadi kita ingin supaya aplikasi kita tuh tersalurkan juga baik bahkan di kalangan e-sport. Oleh karena itu, karena kalangan e-sport, tentu saja partner yang kita cari adalah partner yang paling tinggi di e-sport adalah Ketua Umum e-sport Indonesia, Ibnu Riza. Dan juga Regi Sukmana adalah partner kita. Beliau juga adalah Corporate Relation Affair di ABJI, penyedia jasa internet di Indonesia, dan juga Chief of Development di e-sport Indonesia. Nah, who's our backers? Jadi siapa sih sebetulnya tim-tim kita? Pertama, kita adalah main partners of Indonesian Esport Associations. Ini terbukti dari kita sudah melakukan soft launching, kawan-kawan, di Palembang, tepatnya di bulan Juli kemarin. Jadi kita sudah melakukan soft launching di sana, kita sudah memberikan product knowledge pada saat event perlombaan e-sport terbesar nasional se-Indonesia. Mungkin kawan-kawan bisa cek our YouTube, kita banyak sekali melakukan aktivitas yang offline yang cukup intensif. Jadi jadi memang main partner kita, salah satu main partner kita adalah Indonesian Esport Association nih, kawan-kawan. Dan kita juga cukup berbangga diri, kita ditunjuk sebagai salah satu project blockchain untuk Web 3.0 di Indonesia di dalam G20 DEWG atau Digital Economic Working Group, kawan-kawan. Eventnya ada 2. Pertama di tanggal 28 akhir bulan ini di Bali Hotel Mulia, dan nantinya pada saat Presidential Summit di mana seluruh presidensi G20 akan datang, kita adalah representatif dari produk untuk game Web 3.0.
bersama dengan para unicorn lainnya, kawan-kawan. Jadi kita di sini adalah partners daripada G20 juga. Nah, karena kita banyak sekali partner dengan China, kita juga memiliki our very strong backers. Saya rasa rekan-rekan yang bermain dengan di dunia kripto pasti mengetahui Huobi. Huobi adalah one of the world largest crypto exchange, dan Huobi Ventures grupnya juga menjadi our backers di dalam Motoverse. Dan ini boleh saya announce juga untuk pertama kalinya. Selama ini kita tahu ya namanya NFT token. Mungkin di Indonesia itu tidak diakui sebagai aset, kawan-kawan. Jadi pada saat kawan-kawan harus menjaminkan aset-aset ini ke bank atau memperoleh garansi dari bank, selama ini tidak bisa. Berbeda dengan Motoverse. Motoverse adalah satu-satunya NFT atau token pertama di Indonesia yang sudah disupport backup oleh EasyCorp atau koperasi di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung aset kawan-kawan berupa NFT ataupun token itu nantinya sudah terseleksi oleh OJK Approved Financial Institution. Ini adalah yang pertama, produk pertama yang bisa memperoleh achievement seperti ini, sehingga ini juga untuk memastikan bahwa investment kawan-kawan baik itu di NFT-nya ataupun di tokennya betul-betul bisa untuk pertama kali di Indonesia bisa disalurkan melalui koperasi. Jadi buat kawan-kawan yang mau beli NFT dengan konsep nyicil, seperti kalau kita beli rumah atau beli properti, bisa. Untuk pertama kalinya orang bisa nyicil beli NFT di Indonesia. This is our first very big achievement. Dan seperti yang saya bilang tadi, kenapa sih kalau kita tokennya bisa dipakai buat nantinya untuk untuk pesan makanan, pesan hotel, bahkan untuk pesan ojek online dan sebagainya. 2 bulan lalu kita sudah mengakuisisi sebuah perusahaan ojek online di daerah, banyak sekali di daerah-daerah, mungkin yang kawan-kawan pernah lihat yang warnanya baju biru itu semua. Jadi aplikasi bernama Revo sudah kita akuisisi Motoverse, sehingga Motoverse ini pipeline-nya adalah juga menjadi salah satu blockchain ojek online di Indonesia yang pertama kalinya. Kawan-kawan, ini adalah suatu achievement yang kita ingin sharing kepada kawan-kawan yang ingin bergabung dalam family Motoverse. Nah, banyak yang tanya, Om, kalau project sebagus apapun, marketingnya kayak gimana ya? Percuma, without the good marketing, the project will never succeed. Itu sudah kita tackle dengan kita bahkan lebih dari sekedar brand ambassador. Reza Arab nih, mungkin rekan-rekan yang sudah sering follow Reza Arab, teman baik kita sudah melakukan yang namanya shareholding agreement dengan Desa, di mana Reza sendiri merasa yakin dengan Motoverse sehingga Reza turut berpartisipasi menjadi family atau salah satu founders daripada Motoverse. Dan kita yakin dengan adanya very strong influencer di Motoverse, kita juga ingin supaya produk tersalurkan tidak hanya ke kalangan kripto saja, tapi juga kalangan masyarakat biasa, kawan-kawan. Ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan volume trading, meningkatkan hype, dan juga kawan-kawan sebagai orang pemain kripto yang masuk di awal, ini akan menjadi lebih nyaman. Karena orang yang pakai token dan pakai aplikasi ini bahkan sampai ke masyarakat lainnya yang tidak berhubungan dengan kripto. Sehingga our target market size is even bigger than project kripto lainnya, kawan-kawan. Ini kita dengan Reza, kita sudah bersama-sama dengan cukup lama, yang nantinya Reza akan menjadi salah satu our marketing strategist, our chief brand ambassador, di mana beliau akan memastikan kalau Motoverse bisa terpakai oleh masyarakat seluruh Indonesia. Milenial, yang tua, yang senior, dan sebagainya, semua bisa pakai Motoverse nih, kawan-kawan. Banyak yang tanya, Om, kalau bikin seperti application atau digital project, biasanya kan banyak yang orang hanya mungkin punya virtual office, founder yang susah dicari dan sebagainya. Berbeda dengan kita, kawan-kawan, kita sangat transparan. Saya Roni Jang, bahkan nama saya gampang di Google, kawan-kawan bisa lihat bagaimana kita biasanya melakukan bisnis di Indonesia. Dan pastinya kita memiliki legal yang cukup kuat. Kita juga sudah terapprove oleh dari Kominfo dan juga dari terutama dari Kominfo ya, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, bahwa kita sudah TDNPC approve. Kita juga official members dari ITF di WG20. Ini hanya sekitar 20 perusahaan saja di satu dunia yang ditunjuk sebagai ITF di WG members G20. Kita juga sudah certified for holding companies, software developers, provider of payment infrastructure system, trading, commercial web and digital platform, bahkan sampai retail trading we already certified. Dan office kita cukup mudah dicari, kawan-kawan. Our headquarter terletak di Mega Kuningan, itu adalah in the top 3 Indonesian largest CBD.
di Noble House Tower lantai 36. Jadi we are very transparent karena blockchain is all about transparency. Untuk meningkatkan kenyamanan kawan-kawan, kita open lah. This is our office, this is our product, and this is who we are. Gitu ya. Nah, ini nih yang paling menarik nih. Jadi pada saat kita melakukan private sales, boleh dikatakan harga sebelum launching itu bisa naik sampai potensial 5 kali lipat, kawan-kawan. Jadi pada saat kawan-kawan berpartisipasi di private sales today or now, then you have a potential capital gain all the way to 500%, kawan-kawan. Jadi kita di sini jual tokennya hanya $0,008 saja. Dan token kita itu total kuota hanya total 1 miliar token saja. Jadi kita hanya issue total token hanya 1 miliar token, kawan-kawan. Artinya token kita nggak banyak. Dibandingkan dengan produk-produk itu lainnya yang tokennya jumlahnya sampai ke quadrillion tokens, kita hanya 1 miliar token saja. Sehingga kawan-kawan kalau beli barangnya limited dengan harga murah, today or now, then this will become your opportunity to get very huge capital gain nih, rekan-rekan. Nah, oke, sedikit bercerita tentang sebetulnya resiko apa sih yang ada di dalam project blockchain. Selama ini project blockchain itu adalah project yang hanya mengandalkan hype saja. Atau orang pada bilang, token micin om, token ini om, cuma mau hype doang, exit dan sebagainya. Berbeda dengan kita, untuk pertama kalinya NFT kawan-kawan disupport oleh sebuah artificial intelligence yang kita namakan Prima atau risk mitigation algorithm. Kita menggunakan Galapagos Engine, jadi NFT kawan-kawan itu dibalik data center kita itu cukup smart. NFT-nya bahkan bisa tracking seberapa banyak sih total NFT yang ada di market dan memastikan kalau selalu value NFT kawan-kawan itu semua terjaga. Jangan sampai ada over subscribe atau under subscribe. Jadi kita selalu menjaga the balance between trading buy and sell dengan algoritma yang tertanam di dalam kita punya sistem yang kita namakan RIMA. Ini adalah pertama kalinya bahkan di seluruh dunia NFT dengan konsep ada neural network artificial intelligence, di mana artificial intelligence ini nantinya juga bisa learn berapa banyak sih token yang terdistribusi, seberapa sering sih beberapa ada buy and sell trading di dalam NFT tersebut, dan itu akan dilakukan simulasi 24 hours every day, sehingga memastikan bahwa always the token price is maintained. Ini yang pertama kalinya yang kita lakukan. Bahkan di seluruh dunia yang kita tahu hanya kita pertama kali mengimplementasikan teknologi seperti ini dalam produk NFT, kawan-kawan. Nah, ini dia token amount kita total hanya 1 miliar token saja, kawan-kawan. Jadi memang about 50% itu betul-betul all goes to public, 10% to the charity, and only 40% goes to the developers. Jadi memang ini adalah sebuah token yang very limited, kawan-kawan, dengan konsep yang cukup strong, very good marketing strategy, dan juga risk mitigation atau resiko mitigasi yang sudah kita pertimbangkan melalui artificial intelligence dengan menggunakan deep neural network 24 hours di dalam data center kita. Nah, ini yang membedakan kita, karena saya adalah pemain capital market dan juga rekan-rekan adalah mostly are investors dan juga banyak sekali yang tim kita bermain di capital market. This is how we will maintain the pricing. Kita open kepada kawan-kawan. Ini adalah strategi financial kita di 5 tahun ke depan. Kita ingin memastikan bahwa at any points of the year, our liquidity can always covers up to more than 100%. Ini adalah kunci daripada seluruh produk token, bahwa kalau kita memiliki liquidity yang bisa cover seluruh possible of sell, maka itu bisa dipastikan bahwa harga token tersebut bisa stabil atau bahkan naik. Jadi ini sebetulnya yang kita ingin sharing ke kawan-kawan, bahwa we have a strong product, we have a very high product, we have a very strong marketing, we have a good risk mitigation program, tapi kita juga ada very good and strong financial program di dalam Motoverse ini. Karena selain Motoverse juga adalah produk yang mudah dipakai, hampir semua orang bisa pakai, memang kebutuhan sehari-hari, di samping juga terapprove oleh koperasi sehingga kawan-kawan bisa pinjam uang di koperasi dengan menjaminkan NFT-nya, dan bahkan bisa sewa NFT-nya kalau emang nggak mau pakai modal untuk bermain aplikasinya. Ini adalah seluruh komponen-komponen resiko-resiko proyek gagal itu sudah kita counter dengan this program. Harapan kita adalah supaya rekan-rekan di sini join part daripada Motoverse family sehingga kawan-kawan merasa cukup nyaman. Ini sedikit our projections pada saat estimasi kalau misalkan kawan-kawan beli tokennya sekarang, ini ada potensial pada saat launch bisa untung sampai 5 kali lipat. Dan based on our financial projection,
our token value itu bisa naik sampai 25 kali lipatnya kawan-kawan. Jadi ini adalah beberapa simulation financial projection yang kita sudah running. Jadi supaya kawan-kawan kalau berinvestasi, pastinya kawan-kawan ingin investasinya jelas, foundernya jelas, produknya jelas, marketingnya jelas, financial plan-nya juga jelas. Sehingga kita hari ini sharing ke kawan-kawan bahwa this is what we do, what we have done, what is our achievement, dan hopefully kawan-kawan bisa merasa nyaman nih berinvestasi di private sales untuk Motoverse. Sekian mungkin presentasi dari saya. Thank you so much untuk joining in. We are always welcome for any questions available. And please follow us on our social media, and our Instagram and our Twitter and everything. So kita happy untuk bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan, baik pertanyaan kritis ataupun pertanyaan bagaimanapun. Please welcome and thank you so much for presentation. Silakan buat untuk yang bertanya, saya welcome. Thank you, admin. Oke, mungkin penjelasan dari Om Roni udah cukup sangat banget kompleks mengenai Motoverse ini sendiri ya. Saya sampai bingung mau nanya apa lagi. Mungkin the most critical question akan datang dari para member kita. Jadi mungkin saya coba recap sedikit mengenai Motoverse ini. Jadi Om Roni Jang as a conventional business praktisi gitu ya, dia datang hadir ke New Era Business yang menggabungkan antara conventional business dan dia juga punya financial background di belakangnya gitu. Menggabungkan blockchain technology dan metaverse ini ke Motoverse yang disebut dengan project Drive to Earn gitu ya. Mungkin teman-teman familiar dengan project yang sejenis seperti Move to Earn, kita dapat earning dengan jalan gitu. Kalau Drive to Earn dengan berkendara gitu ya. Jadi berkendara itu bisa lebih fun dan efisien. Kesannya nggak hanya buang-buang waktu aja gitu ya. Betul. Jadi selain Drive to Earn juga dari NFT system yang dimiliki oleh Motoverse ini ada fitur-fitur lain seperti NFT upgrade, leveling up, terus ada combine juga, dan stake to earn ini the most basic necessary utility lah yang harus project miliki sebenarnya gitu. Jadi ada alasan untuk para investor itu expect untuk long term di berinvestasi di projectnya gitu. Nah selain itu juga di si Motoverse ini punya dua jenis token gitu. Ada token Mile sama Moto gitu. Sudah di-present juga di website dan presentasi tadi. Token Mile ini sebagai game tokennya, in-game token, dan Moto itu akan jadi governance tokennya gitu. Selain itu juga tadi udah cukup jelas mengenai partnership yang mereka miliki dan juga backers dari Motoverse dan juga Motoverse ini merupakan salah satu project yang included di Digital Economy Working Group di G20 ya. Tadi sudah disampaikan yang menjadi representatif dari game Web 3.0 gitu ya. Which is so incredible. Thank you Nick. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan dari para member gitu, I'm gonna give one questions about ini. Di website tertera bahwasanya kita punya 4 jenis NFT ya, ada pedal, cross, Harley, dan racing. Ini termasuk dari rarity atau tingkat kelangkaannya seperti itu ya, Jang? Betul. Jadi memang kita ada beberapa tipe ini bisa menghasilkan token sendiri-sendiri gitu. Jadi ada perhitungannya, ada algoritmanya. Makin tinggi tentu saja makin rare gitu. Oke, jadi sistem kita beli NFT-nya itu apakah kita beli di secondary market atau kita beli seperti box-nya dari tim Motoverse, kita buka, kita randomly dapat rarity misalnya pedal atau Harley gitu. Ya, jadi kita ada in-game market tradingnya juga. Jadi bisa beli langsung direct the basic NFT di tempat kita gitu. Jadi nantinya bisa melalui konsep gacha di mana dia box yang random open bisa potensially dapat yang high level NFT atau high rarity NFT. Tapi juga bisa betul-betul beli langsung dari orang yang memang menjual high rarity NFT tersebut. Misalkan nih saya sudah main selama 3 bulan, pastinya level saya pasti tinggi, dan juga saya sering mampir-mampir ke Grand Indonesia, misalkan saya banyak sekali dapat feature aksesoris dari Grand Indonesia di dalam toko tersebut, sehingga di dalam NFT tersebut, sehingga pada saat saya jual pasti harganya cukup tinggi kira-kira gitu. Jadi memang beberapa tipe NFT ini juga menyesuaikan tentang speed-nya. Jadi pertama
kita tentu saja ingin supaya orang berkendaranya safe ya. Jadi untuk memperoleh token, orang tuh harus achieve yang namanya optimal speed di NFT tersebut. Kalau misalkan buat yang mungkin setiap hari-hari pakai sepeda, bukan sepeda motor, cukup mungkin dengan pedal saja sudah bisa memperoleh optimal speed yang cukup, karena speednya hanya 5-30 km per jam saja. Tapi buat kawan-kawan yang mungkin agak cepat, mungkin berkendara naik mobil dan sebagainya, mungkin harus pakai yang tipe racing atau tipe yang Harley, kira-kira begitu. Jadi ini menyesuaikan. Jadi produk kita is very very unique. Tidak hanya masalah reality, tapi juga bahkan sampai real application-nya juga betul-betul unik, kira-kira gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan nih, kita welcome banget nih kalau misalkan ada rekan-rekan yang mau tanya dan sebagainya. We are welcome for any questions ya, kawan-kawan. Bang, mau nanya dong. Iya, ya. Halo, halo Om, ya. Ya, itu beli NFT-nya pakai tokennya atau pakai USDT? Iya, jadi untuk beli NFT-nya kita pakai konsep USDT, Om. Jadi memang tokennya dibeli menggunakan USDT. Tapi kedepannya pada saat upgrading dan sebagainya itu menggunakan token miles kita, gitu. Sekilas tadi kan saya lihat harga ICO, resell sama launch itu kan hampir 5 kalinya ya, kayak gitu 500%. Betul, betul, betul. Untuk apa ya? Apa sih bahasanya itu? Menanggulangi dam dari para investor tuh kayak gimana? Apa langkah yang dilakuin kayak gitu? Jadi memang pertama kita ada vesting period ini Om. Jadi pertama untuk token yang beli pada saat private sales kita ada vesting period selama 5 bulan, tapi 20% pertama sudah bisa dilepas pada saat launch nih. Jadi untuk menghindari yang namanya total, ya kita ngomong kalau ini sama seperti kita perlakukan seperti sama kalau kita mau IPO lah ya Om. Jadi kan saya kebetulan orang capital market. Jadi pertama begini, apa sih sebetulnya alasan orang untuk mendump seluruh token sekaligus? Itu pertama karena mereka mau exit gitu kan ya. Kenapa sih orang mau exit 100%? Pertanyaannya begitu. Orang mau exit 100% karena dia ingin memperoleh quick profit, sehingga karena dia merasa, oh ini hanya produk micin atau proyek-proyek yang cuma hype di depan saja, sehingga ke belakangnya nggak jelas, lebih baik saya aman, saya exit seluruhnya gitu. Agak sedikit berbeda dengan Motoverse, karena kita kan mempunyai pipeline berupa yang namanya blockchain ojek online. Karena sebetulnya aplikasi kita cuma lebih dari sekedar token biasa. Karena kita kan mau kita lakukan sini adalah ojek online tersebut yang terblockchain-kan di dalam Motoverse begitu ya. Jadi pada saat orang vesting 20% pertama dengan kenaikan 5 kali lipat, artinya minimum sudah balik modal dulu nih. Jadi kita mau bikin supaya rekan-rekan tuh nyaman, minimum saya balik modal dulu nih. Nah, kemudian pada saat setelah proses launching, kita ada yang namanya user limitation juga. Jadi kita nggak kepingin, karena yang namanya project crypto, pada saat dia oversubscribe, itulah yang membuat harga token anjlok. Jadi kita betul-betul limit how many user we can accept per year, dan seberapa besar sih distribusi atau income miles yang didapat dari user per dia drive, itu semua teratur dalam yang namanya 5 algoritma tadi Om. Untuk menanggulangi yang namanya, kita nggak kepingin pokoknya ini sell aja, kemudian exit dan kemudian harganya anjlok. Kita nggak, karena kita kan adalah sustainable produk ya, karena kita kan mau bikin real world application of blockchain ojek online. Jadi strategi kita seperti itu kira-kira Om. Oh ya, di Indonesia kan belum legal ya suatu kripto dijadikan pembayaran kayak gitu. Itu mengatasi kayak gitu tuh kayak gimana? Begini. Kalau dari segi legalitasan ya, kan tadi dibilang mau dipakai di dunia nyata via ojek, bisa beli makanan, bisa ojek kayak gitu kan ya? Betul sekali Om. Oke, ini is a very good question. Saya suka banget pertanyaan seperti ini. Jadi salah satu pipeline kita, contohnya ini kita kan dengan EasyCop itu kan adalah third party ya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita sebetulnya bukan secara legal, kita tuh bukan menukar token dengan barang. Yang kita lakukan adalah konsep voucher atau vouching konsep. Sama seperti kalau misalkan nih saya beli es krim atau saya potong rambut, 10 kali potong rambut dapat 1 gratis potong rambut. Yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan pihak ketiga, hotel operators, karena kita dunia properti ya, hotel operators, kemudian ada travel agency dan sebagainya.
yang memang kalau hanya pemilik token khusus, misalkan nih kita katakanlah namanya token travel, NFT travel apa, itu akan memperoleh extra diskon berupa vouching tersebut. Jadi untuk mengatasi masalah legality tadi, kita adopsi dengan konsep yang namanya vouching tadi. Tapi yang kedua adalah karena back-end-nya ada di developer dengan third party, sehingga payment all the way itu dilakukan oleh developer ke third party yang melalui konsep real transaction atau real currency transaction. User adalah memperoleh benefitnya berupa diskon. Gitu. Diskonnya bisa sampai 100%. Karena konsepnya diskon kan seperti vouching atau vouchers, kira-kira begitu. Oke. Tapi very good question, Om. Suka banget nih pertanyaan-pertanyaan yang cukup deep seperti ini. Mau tanya apa ya? Lupa sih, udah di pikiran tapi lupa tadi apa. Ya nggak apa, santai aja, Om. We still have more time, jadi just take your time, it's okay. Yang lain dulu lah, yang lain. Ya, mungkin kalau ada yang lain yang mau tanya, sharing atau gimana, please welcome. Oke, Om, mungkin tadi sedikit mengenai, jadi untuk Motoverse ini kan kita owning di NFT, kita miliki NFT-nya, terus kita gunain aplikasinya gitu. Jadi earning-nya itu apakah hanya tergantung dari tingkat NFT yang kita punya atau juga dengan jarak yang kita tempuh sembari kita drive to earn, seperti itu, Om? Oke, jadi it's a very good question. Jadi algoritmanya sebetulnya seperti ini, Om. Jadi pertama yang dihitung adalah the window of people earning token. Artinya adalah kita limit, kita juga menghindari yang namanya ada cheating dan sebagainya menggunakan third party application. Jadi pada saat rekan-rekan berkendara at optimum speed, karena kita nggak kepingin berkendara terlalu cepat juga. Jadi pada saat optimum speed itu tercapai, speed kawan-kawan, maka berdasarkan waktu dan jarak, dia akan memperoleh token. Dikalikan dengan beberapa algoritma dari NFT atribut kawan-kawan, dan juga kelangkaan NFT kawan-kawan. Jadi tiap NFT itu seperti kayak mesin pencetak uang kan. Jadi ada yang cetak uangnya cepat, ada yang cetak uangnya agak lambat. Tapi yang cetak uangnya agak lambat dia bisa di boost dengan aksesoris tadi. Aksesorisnya itu apakah berupa helmet lah atau berupa dalam kita adalah berupa gem. Jadi kita bisa upgrade gem dan sebagainya. Kita bahkan bisa jual upgrading materialsnya ke rekan-rekan yang lain. Jadi memang konsepnya ini adalah menggabungkan antara speed, optimal speed, bisa katakan jarak, berapa distance, dan seberapa banyak NFT yang kawan-kawan punya. Karena semakin banyak NFT, maka waktu kawan-kawan untuk drive to earn akan menjadi lebih lama, dan optimum speed-nya nih, serta aksesoris-aksesoris yang kawan-kawan pasang di NFT tersebut. Jadi NFT ini seperti betul-betul seperti mobil beneran yang kawan-kawan sewakan dan memperoleh real income, kira-kira begitu. Wow. Ingat nih Bang, mau nanya lagi Bang. Ya boleh, siap. Kalau nggak salah kan bagi orang yang nggak punya duit atau mau coba-coba kan ada sistem sewa NFT ya. Itu sistemnya sekolah atau bagi hasil atau bayar dulu di muka atau kayak gimana? Ya, jadi ini is a very good question juga nih Om ya. Jadi pertama tidak ada bayar di muka. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah klik rent, karena pada saat rental itu kan nanti ada marketplace-nya, di mana ini yang di rent, ini yang dijual. Kalau kalian lihat, oh ini ada yang di rent nih, nanti di rent itu masing-masing ada tergantung dari kelangkaan NFT-nya. Pembagian hasil bisa bervariasi antara 70-30, 80-20, tergantung dari rarity NFT-nya tersebut. Karena semakin rare NFT-nya, maka tentu saja dia penghasilannya makin besar, sehingga persentase kepemilikan daripada yang NFT tersebut menjadi lebih besar. Tapi kenapa sih kita bikin konsep rent to earn ini? Pertama adalah kita kepingin rekan-rekan siapapun bisa menjadi investors gitu lah dengan small capital. Nah, ini kan secara nggak langsung kita berinvestasi ya. Kalau NFT kan selama ini mungkin hanya beli, takutnya lagi hype pada saat dijual, that's it. Kita kepinginnya ini investment. Jadi betul orang beli NFT as an investment, bahkan bisa nyicil, sambil nyicil disewakan juga boleh gitu. Jadi ini bisa ada yang namanya moving economic gitu. Karena kita tahu ya, kita ngomong real world economics ya. Banks adalah salah satu penggerak ekonomi. Karena apa? Menjembatani antara orang yang memiliki equity dengan orang yang tidak memiliki equity itu dijembatani oleh banks. Dengan konsep loan, pinjaman, ataupun bridging loan dan sebagainya, itu sebetulnya menggerakkan ekonomi. Orang yang mungkin nggak punya capital bisa melakukan bisnis skala besar melalui perbankan tadi. Kenapa konsep rent dan konsep koperasi tadi kita jadikan satu? Itu karena memang kita kepingin semua orang bisa pakai. Semua orang tuh bisa memperoleh income tinggi dengan cara bridging to
financial institution. Jadi konsep rent tadi seperti itu, Om. Memang tidak perlu bayar di depan, hanya cukup klik saja di approve, maka dia tergantung ya mau berapa hari, berapa jam rentalnya dipakai, nanti langsung bagi hasil. Tidak ada bayar dan sebagainya. Berarti jangka waktunya itu ditentukan si rental gitu ya, bukan kayak misal gini, gua punya NFT nih, gua mau rentalin lah seminggu kayak gitu. Sebetulnya begitu, bro. Jadi misalkan saya punya NFT ya, katakanlah saya punya NFT yang tipe cross gini, motocross. Saya punya NFT tipe motocross. Misalkan saya ini kebetulan sakit gitu misalkan ya, saya harus istirahat di rumah gitu ya, jagain anak atau bagaimana, kan saya jadi nggak kepake NFT-nya, karena kan untuk bisa memperoleh kan harus berkendara. Saya sewakan aja nih seminggu, jadi saya open for rent selama tanggal sekian sampai tanggal sekian. Saya masukkan ke in-game marketnya. Nanti kalau ada orang yang kebetulan, wah ini saya kebetulan besok ke Bandung nih, daripada saya masih punya NFT level kecil, lebih baik saya sewa NFT level tinggi, saya besok drive ke Bandung karena jauhnya luar biasa, atau drive kemana, itulah yang menjadi motivator buat orang yang punya dengan yang sewa NFT itu bisa bertemu, kira-kira gitu. Ini sekali lagi pertanyaan terakhir, mungkin ini pertanyaan lucu lah Bang ya. Boleh. Bang, earn-nya itu sama uang bensin itu seimbang atau lebih untung? Begini, enggak apa. Itu pertanyaan bagus ya. Jadi pertama begini ya, kalau kita ngomong bensin dan sebagainya, pada saat harga tokennya naik, tentu saja kalau kita ngomong comparison harga token dengan harga bensin, rasionya itu kurang lebih bahkan bisa earning more daripada spend bensinnya. Tapi tentu saja tujuan daripada Motoverse-nya adalah bukan untuk menggantikan uang bensin sebetulnya. Jadi kita ingin supaya selama ini kalau kawan-kawan berkendara ke kantor, kalau daripada buka Google Map nih, kan biasanya buka Google Map ya, kalau misalnya kita mau pergi meeting, kita buka Google Map, daripada buka Google Map nggak dapat duit, kalau pakai aplikasi kita sama-sama buka Google Map kok, karena kan ada tracking system dengan GPS-nya, sama-sama pakai Google Map, tapi dapat duit gitu. Dapat duitnya tergantung nanti. Pada saat itulah tujuan kita ada Rima algorithm tadi adalah kita kepingin supaya harga token itu steadily naik. Kita nggak kepingin harganya naik cepat juga, kita nggak kepingin. Karena harga token yang naik cepat itu pasti turun cepat. Jadi kita mau steady naiknya pelan-pelan, kita limit usernya, kita limit income-nya, hanya orang-orang awal-awal pertama saja yang biasanya memperoleh better benefits. Kalau belakangan biasanya nanti pasti earning income-nya dia akan lebih stable ya begitu. Tapi tentu saja dengan konsep productivity tadi, yang selama ini berkendara cuman nggak dapat duit, dia dapat duit kita aja sih. Oke. Udah pertanyaan dari gua udah semua kayaknya. Bang Zan lanjut. Zan. Mana nih Bang Zan? Mungkin koneksinya kali ya, atau mungkin rekan-rekan ada yang misalkan mau... Ada yang mau tanya, angkat tangan ini, pada angkat tangan semua ini, mana ini yang mau digital asset nih? Yuk ngomong. Silakan bertanya. Selamat malam, terima kasih Om Sibok atas waktunya. Om Ron mau bertanya, ini kan temanya tentang motor ya. Betul. Apakah nanti di project ini akan menjadikan brand ambassador suatu production suatu motor gitu kah, Om Ron? Terima kasih. Oke. Nah ini very deep question juga nih. Saya rasa kebetulan banget, Ahmad terakhir itu juga bertanya hal yang serupa, mirip, tapi bedanya adalah kebetulan saya beberapa hari lalu, kita memang tujuannya adalah ingin berkontribusi supaya di Indonesia ini orang pakai motor listrik. Ini Om. Jadi kita sudah melakukan diskusi yang cukup panjang lebar dengan para produsen motor listrik. Karena kan harapannya Motoverse-nya adalah berkendara produktif dan berkendara sehat, berkendara untuk better world gitu kan. Jadi memang kita ingin betul-betul, kita tahu lah hype-nya motor listrik sebentar lagi akan betul-betul naik eksponensial. Itu tidak terelakkan lagi ya. Selain costingnya harga produksi motor listrik menjadi lebih murah, harapannya adalah begini. Jadi dengan kita bekerja sama dengan para produsen motor listrik tersebut, maka orang yang punya motor listrik itu bisa memperoleh ekstra NFT ataupun bahkan bisa untuk salah satu persyaratan untuk dia bisa apply untuk itu cicilan motornya adalah dengan melalui aplikasi kita.
Jadi memang real world application tadi tidak hanya berarti hanya sampai di blockchain ojek online saja, tapi juga ke betul-betul real world motor-motor produsen tersebut. Yang Om tadi bilang betul sekali, kita sedang dalam proses. Tapi kita biasanya bahkan kalau nggak salah sekitar 2 bulan lalu, kita masih belum dengan koperasi, begitu kita sudah selesai berkontrak dengan koperasi, kita langsung rilis. Jadi setiap minggu memang Motoverse itu exponential growth, our backers semakin bertambah setiap minggunya. Kebetulan juga karena mungkin Om tahu ya, kita berpartner dengan Ibnu Reza. Ibnu Reza kan ininya cukup ini juga dengan komunitas motor Indonesia gitu. Jadi sedikit bocoran aja, salah satu value daripada partnership dengan Ibnu Riza adalah dengan itu juga, Om. Yang seperti Om katakan tadi. Keren nih proyeknya. Siap. Oke, terima kasih atas jawabannya Om Roni. Anda mau tanya lagi? Angkat tangan. Kang Nuyul. Gua nggak tahu ya siapa yang duluan. Pokoknya yang kelihatan gua buka ya. Maaf ya. Halo, selamat malam, Bang Roni. Halo, Om Kang Nuyul. How are you? Fine. Thank you. Makasih, Bang. Saya mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan ya dari saya sih. Saya lihat di white paper dan tokenomic ya. Tadi kan dijelaskan untuk ngejaga harga ada sistem TJE. Tapi di white paper maupun di light paper itu saya lihat nggak ada sistem TJE. Tidak ada penjelasan untuk TJE itu berapa persen untuk sidron ataupun ya bahasanya ICO ataupun dan sebagainya. Dan terus untuk kalkulasi initial market cap, token sirkulasi awal gitu kan. Mungkin sih aku yang tanyain itu aja sih. Mungkin bisa dijelaskan berapa TJE-nya, berapa sirkulasi supply-nya, berapa market cap awal lah untuk pertama kali launching, sama inject liquidity pertama itu berapa gitu. Itu kan memang untuk hitungan menjaga harga juga sih. Betul. Boleh nih. Ini is also very deep question ya nih ya, Om ya. Jadi pertama adalah di dalam light paper kita itu memang kita agak sedikit limit untuk awal-awal terkait informasi. Karena pertama adalah kita setiap minggunya every information is always updated. Jadi biasanya kita tapi dari awal harga token itu nggak pernah kita rubah. Harga token lebih tepatnya kita masukkan ada di social media kita instead of di white paper-nya. White paper lebih ke technicality of the game engine-nya sih yang di dalam white paper kita. Tapi tentu saja kita akan keep updated terus. Hanya saja biasanya kita pada saat AMA kita kepingin supaya rekan-rekan nih yang memang datang di AMA mengetahui quite deep lah tentang kita punya financial plan dan juga kita punya harga token serta vesting period dan sebagainya nih. Jadi memang paling gampang sebetulnya gini Om, kalau emang ada pertanyaan bisa join our Telegram. Di sana kita ada moderators, ada rekan-rekan yang memang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan detail seperti Om ini. Kemudian untuk terkait mengenai potensial harga token dan juga market cap serta kuota. Jadi memang kita sebutkan di light paper ini cukup singkat. Jadi total supply-nya kan 1 miliar token ya. Pada saat untuk ICO dan pada saat untuk private total itu sekitar 12% yang akan kita distribute to few platforms di DEX yang ada di dunia begitu. Jadi total yang akan kita distribute sekitar 12% dengan potensial harga dan juga market cap adalah yang saya tulis di dalam ini Om. Jadi ini adalah token value projection serta market cap yang kita hitung berdasarkan our financial projection yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini multiplier sebelah kanan kalau di layar itu adalah mungkin supaya mudah membacanya. Jadi harga token awal pada saat private sale itu boleh dikalikan 1 kali, 2,5 kali, 5 kali, 25 kali, bahkan ada potensial naik sampai 105 kali. Tapi yang kita cukup poinnya adalah di 25 times-nya. Karena 25 times itu adalah is a very reasonable valuation yang sebetulnya kalau saya boleh sedikit open nih Om, Huobi Ventures menghitung valuation kita berdasarkan itu. Jadi the reason why Huobi Ventures memang part daripada Motoverse ini karena based on this valuations. Jadi
kita bukan bikin valuation berdasarkan expected numbers, tapi kita bikin valuation ini berdasarkan sebetulnya bagaimana sih ngejagain antara liquidity coverage tersebut, expected sales, token burning, token earning, dan juga users. Membalance semua ini kan faktornya cukup kompleks ya, sehingga untuk itulah kita ada di network artificial intelligence ngejagain supaya all the numbers always balance, jangan ada sampai over atau below subscribe. Untuk menjawab detail pertanyaan Om lagi nantinya, please join our Telegram Om atau sosial media, nanti akan ada rekan saya di sini, nama akunnya adalah Arsen. Arsen nanti akan membantu juga menjawab pertanyaan Om yang lebih detail kira-kira begitu ya. Di sini kayak kurang lebih jabarkan lebih ke global, tapi kita always welcome for any detailed discussion di Telegram kita Om. Thank you nih Om. Oke. Mungkin satu lagi sih Om. Boleh Om. Governance-nya itu kan untuk Motoverse ini moto ya Om ya. Betul. Dan untuk token earning-nya itu mil ya. Betul. Sistem ekonominya apa bisa dijelaskan sedikit berapa persen ke mil, berapa persen ke ini setiap mau earning-nya gitu. Ekonomi persentase ekonomi. Oke, boleh Om. Jadi pada saat sebetulnya yang di earn itu adalah 100% mile. Sebetulnya akan di earn itu 100% itu ada di mile. Moto itu hanyalah options pada saat nanti levelnya sudah mentok di level 30. Itu kawan-kawan bagi yang kepingin konsep earningnya adalah saya nggak mau earning by distance, tapi saya mau godokin NFT ini supaya levelnya cepet tinggi gitu. Maka kita kasih option nantinya untuk earningnya itu berubah menjadi moto di level 30 atau level paling tinggi. Tujuannya adalah supaya pada saat level 30, earning moto itu dipakai untuk mengupgrade NFT supaya dia menjadi level tinggi cepat gitu ya. Jadi dia terpakainya bukan currency token, tapi lebih ke in-game upgrading token tuh untuk motonya. Economic, apakah bisa exchange antara Miles ke moto? Tentu saja ada. Exchange tersebut tentu saja nanti akan bergantung daripada total trading volume dan total kuota yang ada dipegang oleh user per moto dan per miles. Jadi kalau boleh snippet segini sekitar 1:5, tapi biasanya currency yang akan terpakai di dunia nyata adalah miles. Jadi memang real world kita cuma satu saja dan limited amount cuma 1 miliar saja itu dengan menggunakan miles. Kenapa kita ada 2? Karena we have to create another token yang dipakai lebih ke in-game application-nya untuk upgrading. Jangan sampai merusak yang token currency-nya di miles. Kira-kira gitu. Oke. Terima kasih Om Sebok. Thank you. Siapa lagi yang mau nanya? Ini siapa ini? Cesar, silakan. Halo Om. Silakan Bang. Suaranya kencengin dikit Bang. Halo, tes. Tes, halo. Ya Om, jadi pertanyaan saya adalah, suatu game pasti akan diminati banyak orang jika game ini memiliki fitur-fitur yang lengkap dan menarik. Betul. Nah, apa fitur-fitur yang menarik dalam game ini sehingga orang-orang mau bermain game ini, Om? Oke, ya. Ini pertanyaannya bagus sekali, Om. Kebetulan saya juga buka kita punya algoritmanya ya. Jadi pertama begini, ada beberapa hal yang membuat sebuah aplikasi atau game itu terpakai. Saya yakin rekan-rekan di handphone sekarang itu pasti punya aplikasi Gojek dan sejenisnya, begitu ya. Hampir semua orang punya aplikasi itu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kok hampir semua orang punya aplikasi itu? Karena aplikasi itu adalah sebuah barang komoditas lifestyle atau lifestyle commodity, Om. Jadi, kita pertama begini, kalau kita hanya memperbanyak fitur di dalam game, bikin dia lebih menarik dan sebagainya, at any point, orang pasti bosan. Yang namanya fitur, ada limitation-nya, hype-nya selesai, orang bosan. Yang kita lakukan adalah sebaliknya. Kita, karena kebetulan saya conventional businessman, jadi kita percaya bahwa namanya commodity is always the growing economic factors gitu. Pada saat kita bermain di komoditas, itulah sebetulnya barang kebutuhan sehari-hari yang orang bahkan nggak mau pun harus pakai gitu. Jadi kenapa sih kita bermain di level commodity lifestyle? Karena itu tadi, kita kepingin user itu terus pakai. Bukan selain dia menarik, kita kan juga ada beberapa fitur seperti misalkan gem upgrading dan tentu saja NFT nantinya kalau misalkan rekan-rekan pakai ini, NFT tersebut bisa dipakai untuk attend fans meeting. Kalau mau ketemu sama beberapa artis atau beberapa influencer
ada bahkan sampai online atau offline rally untuk komunitas moge atau motor gede ataupun komunitas lainnya. Keunggulannya adalah NFT itu bisa terpakai sebagai dalam tanda kutip fasilitas di dunia nyata. Jadi yang kita highlight di sini adalah real world-nya. Jadi kalau hanya banyak aksesoris atau fitur-fitur di dalam in-game-nya, yang kita takutkan adalah nanti orang cepat bosan. Tapi kalau fitur tersebut dipakai di dunia nyata, ketemu dengan artis, bahkan mungkin bisa ikut dalam seminar untuk hal-hal penting, dan juganya emang ini aplikasi yang dipakai sebagai commodity lifestyle atau lifestyle komoditas, itulah sebetulnya driving kita. Betul-betul orang butuh begitu, bukan hanya sekedar menarik. Tapi is a very good question. Kita cover dua halnya. Menariknya adalah kita menariknya di dunia nyatanya, di mana orang bisa attend special events, orang bisa attend artis-artis meeting, khusus hanya orang yang punya NFT-nya saja nih. Di samping itu juga ini adalah sekaligus sebagai kebutuhan sehari-hari orang yang memakai. Kira-kira begitu Om. Thank you nih buat pertanyaannya. Oke Om, thank you Om. Thank you. Siapa lagi yang mau tanya? Ini Dimas, silakan bicara, bertanya. Halo. Suaranya Bang Dimas. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah, jadi kan orang yang menggunakan cheat saat bermain game itu pasti merugikan orang lain maupun pengembang gamenya. Nah, dengan adanya cheat ini pasti ada orang lain ikut-ikutan nih, misalnya si A nih nge-cheat, nah si B nih ikut-ikutan gitu nge-cheat. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara Anda untuk menangani orang yang menggunakan cheat tersebut? Ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali nih Om atau Bro. Jadi gini, cheating itu kita kenapa sih di dalam NFT kita ada hidden algorithmnya? Itu tujuannya adalah satu, supaya men-tackle yang namanya cheating behavior ini. Jadi sebetulnya cheating itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah contohnya nih menggunakan third party application untuk tracking di GPS dan sebagainya. Oleh karena itu kita bukan set fix algorithm. Kenapa algoritma kita namanya Galapagos algorithm? Galapagos algorithm itu ada algoritma yang dia itu beranak. Kalau bahasa gampangnya algoritma ini beranak gitu. Kalau algoritmanya beranak, artinya dia selalu lebih pintar dari generasi sebelumnya. Konsepnya seperti itu. Ini kita kan ngomong genome based algorithm ya. Jadi tujuannya adalah supaya kita harus lebih advance daripada si para cheater-cheater ini gitu. Caranya mudah sebetulnya untuk mendetek cheaters. Pertama adalah look at their behaviors gitu. Jadi misalkan kalau dia rata-rata jarang sekali saya rasa ada orang berjalan mundur selama 20 km, saya rasa nggak ada. Itu immediately is a notification for cheating. Kemudian ada namanya flags atau bahasa di bahasa IT ya, flagging dari third party application di mana dia ada, karena kita kan NFT-nya ini very very sensitif ya dengan algoritma ini. Jadi juga bisa di-tag kalau sebetulnya GPS ini bertindak dengan tidak wajar. Bahkan kalau internetnya down pun kita juga anggap itu sebagai salah satu bentuk untuk cheating gitu. Jadi memang ke depannya ini kita betul-betul quite strict karena kita betul-betul kepingin orang yang benar-benar spend their effort di game ini yang adalah orang yang berhak untuk mendapatkan reward token tersebut, bukan orang yang hanya main simple cheating saja. Jadi dan juga kita ada several strategy. Jadi bagaimana mengcombine gems, bagaimana mengcombine possibility of several attributes ini menjadi kunci daripada algoritma tersebut menjaga yang namanya cheating behavior tersebut. Karena kalau kita ngomong cheating, hampir seluruh aplikasi bahkan ojek online pun ada cheatingnya. Yang kita lakukan di sini adalah berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan mungkin mengandalkan observer atau orang yang betul-betul melihat, mendapatkan laporan. Kalau kita enggak, kita NFT-nya sendiri berbasis growing algorithm atau deep neural network algorithm yang mendetek behavior cheating itu. Itulah yang kita pasang di aplikasi ini. Kedua adalah at macro level, kita juga bisa mendetek dengan, karena RIMA ini adalah algoritma yang bisa mendetek bahkan dari NFT sampai ke trading behaviors, kita juga bahkan bisa mendetek siapa yang nge-pull coin at some specific region atau some specific accounts. Jadi kita bisa mendetek all the way to that point. Tujuannya adalah kembali tadi, kita mau menghindari adanya pooling, kita mau membuat supaya game ini as fair as possible. Kira-kira mungkin menjawabnya kira-kira begitu Om ya. Oke, mantap Om. Terima kasih Om. Thank you Om ya.
Oke, mungkin kita 20 menit lagi bisa kali Om Ron ya. Boleh, bisa Om. Bisa. You're so on fire. Mungkin sedikit saya mau highlight kita sebagai pemain play to earn juga. Jadi it's very unique, itu adalah sistem rimanya ini ya, teman-teman. Karena nggak banyak dimiliki oleh project-project play to earn lainnya gitu. Biasanya ya udah value dari NFT-nya itu dibiarkan aja volatile di market sesuai dengan supply and demand. Tapi sistem RIMA atau risk mitigation algorithm yang diklaim bisa menjaga value dari NFT-nya sendiri very unique, dan kita need more information about it. Betul. Mungkin kita lagi moving to the next questions dari apa nih? Nabil, adakah orangnya? Tidak ada. Aziz? Halo Bang. Malam. Sorry Bang. Oke, silakan. Siapa dulu Nabil? Oke. Jadi saya pertanyaannya, apa prioritas Anda tahun 2022? Dan adakah rencana untuk berkolaborasi dengan perusahaan lainnya? Itu sih Bang. Ya, pertanyaan bagus juga nih Om. Jadi apakah kita ada rencana untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lainnya? Tentu saja ada. Yang sudah kita presentasikan so far adalah our achievement di 2022 ini. Jadi memang fokus kita pertama adalah kita bekerja sama dengan perusahaan yang bisa memaksimalkan agar aset rekan-rekan itu bisa tercatat sebagai real asset. Karena NFT itu kan hanya digital certificates ya. Kita nggak kepingin hanya stop until digital certificates. Maka fokus kita kerjasama di tahun ini adalah memastikan secure di investment. NFT-nya harus bisa dalam tanda kutip dilihat di mata financial institution. Salah satunya adalah koperasi yang mau menerima NFT ini sebagai jaminan. Kan itu biasanya sih nggak ada ya, kalau yang setahu saya di Indonesia. So far kita yang pertama. Kemudian apa sih rencana kita pipeline untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya? Perusahaan yang berikutnya itu adalah third party yang berhubungan dengan dunia nyata tadi. Contohnya adalah supermarket yang ada di jalan, namakanlah itu Alfamart, Indomart, yang memang adalah sebagai barang komoditas yang kawan-kawan bisa beli sehari-hari, yang menjadi part daripada kita punya trading value daripada token tersebut. Itu adalah next step of our pipeline untuk kerjasama. Berikutnya juga adalah kerjasama dengan tentu saja para asosiasi motor-motor, yang sebetulnya kalau boleh saya sedikit snippet, kita sudah dalam tahap finalisasi kontrak dengan para asosiasi baju hijau lah, saya bilang asosiasi baju hijau. Jadi memang tujuannya adalah supaya mereka memperoleh benefit lain di samping daripada mendapatkan uang dari ojek online tersebut. Dan pastinya pipeline berikutnya tentu saja yang third party tadi seperti hotel operators, karena kita pemain properti ya, we know a lot of hotel operators. Karena konsepnya ini kan kita berkendara. Kenapa tidak berkendara sambil misalkan jalan-jalan ke Bandung, naik sepeda motor atau trekking bersama rekan-rekan sampai hotel, dapat special discount atau bahkan bisa free stay dan sebagainya. Jadi itulah pipeline perusahaan-perusahaan yang kita kejar adalah real world retail sectors yang rekan-rekan jumpai sehari-hari. Yang sudah kita achieve adalah yang sudah saya presentasikan. Biasanya nih, saya setiap kali AMA itu kita have another achievement yang terus bakal nambah. Sehingga every achievement we add increase our valuation sebetulnya secara tidak langsung gitu ya. Dan memudahkan kawan-kawan untuk menyamankan kawan-kawan lah untuk kalau mau berinvestasi dalam private sales di Motoverse. Kira-kira itu Om. Oke, sangat mantap. Thank you. Thank you Om. Yeah. Next tadi siapa? Om Aziz. Terima kasih. Mau bertanya, ini kan terdapat penjualan private sale ya? Betul. Mendapatkan kuota private sale ini siapa saja ini Om? Ya, pertanyaan bagus Om. Jadi memang private sales kita itu yang kuota-kuota tersebut adalah memang untuk orang-orang yang kita perkenalkan di para ama-ama ini, yang kita pesankan di ama-ama.
kita sebetulnya juga ada yang namanya offline marketing teams, di mana sebetulnya driving customer-nya adalah orang-orang non-crypto world. Jadi kita dalam private sale ini kita open for everybody yang mau bergabung lah di awal gitu kan. Jadi kita memang konsepnya dari kami, kita konsepnya transparan aja Om. Jadi kita, this is what we have. Saya juga sama-sama investors, mungkin rekan-rekan di sini hampir semua game besar juga investor crypto. Saya juga sama conventional investor dan juga crypto investors. Jadi mungkin saran saya adalah buat rekan-rekan yang berinvestasi, rencana berinvestasi, pasti banyak dong pilihannya gitu lah, pilihannya banyak. Tapi biasanya saya sebagai investor, saya tidak ada investasi yang nggak ada risiko, itu nggak ada. Jadi yang resikonya paling sedikit, yang sudah termitigasi paling banyak, atau yang sudah sebuah project yang punya resiko mitigasi yang paling tinggi, karena saya pemain bursa efek. Jadi biasanya di bursa efek salah satunya adalah mitigasi risiko kan, salah satu crucial faktornya. Yang paling resilient terhadap kondisi bisnis, yang paling less resiko dengan cara developer sudah melakukan mitigasi risiko, itu adalah the safest type of investment. Di mana kalau kita mendiversify portfolio, kita fokuskan diversify portfolio investment kita ke arah produk-produk yang memang sudah less risky. Kalau mau project-project yang high risk high gain, tentu saja ada beberapa portfolio yang kita siapkan, tapi biasanya sih 5-10% ya, 5-10% yang kita alokasikan di sana. Jadi memang untuk siapa sebetulnya private sales ini is for everybody, crypto or non-crypto world, karena kita ada tim offline marketing yang sebetulnya sudah banyak sekali melakukan sales di produk-produk offline property kita yang sekarang kita kembangkan ke arah digitalisasi, tapi everybody can take or can buy our private sales. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, next one dari Wawa. Baik, terima kasih Om. Halo, ya. Mau bertanya nih Om, menurut saya kan investor zaman sekarang terkhusus di kripto itu hanya berfokus pada harga token dan tidak memiliki alasan yang kuat untuk berinvestasi dalam jangka panjang Om. Nah, di Motorverse ini apa sih keuntungan bagi investor untuk hold dan bagaimana Dev mengembalikan kepercayaan para investor Indonesia terkhusus karena kami sering tertipu Om, sering sekali sama developer lokal yang kabur dari proyeknya. Itu gimana ya Om? Terima kasih. Ya, oke. Very good questions. Ini pertanyaan yang cukup dalam dan sebetulnya saya harapkan memang pertanyaan seperti ini. Jadi pertama begini ya, kita harus tahu profiling dulu. Ciri-ciri dev yang bakal kabur seperti apa? Ini pertama dulu ya. Jadi ciri-ciri developer seperti apa? Biasanya yang namanya orang mau niat kabur itu adalah orang yang pertama tidak mau transparan tentang, paling gampang deh, lokasinya di mana nih, lokasi office-nya di mana. Itu biasanya lebih ke virtual office ataupun bahkan sampai menggunakan kayak virtual office gitu ya. Kita agak sedikit berbeda karena kita ada offline marketing tadi. Karena basic saya kan gampangnya begini sih, developer kita, dev kita tuh gampang di Google gitu. Orang-orang kita tuh semuanya Googleable gitu lah, gampang di Google. Sehingga kita office-nya di mana tuh biasanya ada beberapa, hampir setiap hari kita kedatangan potensial customer juga ke our offline office. Yang pertama adalah itu tadi. Sama kayak saya jualan properti, kita ada yang namanya marketing office kan ya. Marketing office di nyata itu ada. Itu pertama adalah biasanya dev yang nakal itu tidak mau meng-highlight itu. Di sini kita kebalikannya, bahkan kita berikan valid address of our own office gitu kan ya, untuk rekan-rekan bisa lebih percaya diri. Pertama, kedua, gimana sih mengembalikan kepercayaan kalau jangan sampai saya setelah investasi ini kemudian harga tokennya anjlok, produknya nggak jalan dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi itu, yang namanya project, kita mempunyai yang namanya planning jangka panjang. Karena biasanya project-project crypto itu adalah short term project. Short term project itu kita tahu ya, speednya crypto seperti apa. 6 bulan up and then gone, that's it. Nah, yang menjadikan itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya satu, they are looking for the hype and then exit. Kita sebagai founder sendiri, itu kita sendiri bahkan minimum kita punya vesting lebih ke 2 tahun di founder. Jadi kita founder sendiri kita nggak ada niatan untuk exit begitu ya. Itu yang pertama. Kedua juga adalah bagaimana sih proyek ini bisa dipastikan bisa sustain long terms. Karena kembali lagi kita sudah dengan koperasi. Kalau kita sudah yang namanya orang berkontrak dengan salah satu institusi perbankan, karena koperasi kan juga bentuk daripada perbankan,
itu tidak bisa jangka pendek begitu, karena itu sudah jelas ya, semua yang terutama kalau misalnya rekan-rekan yang pernah pakai koperasi karyawan dan sebagainya, itu adalah very long term cooperation yang kita juga nggak bisa kita berhentikan begitu saja. Kenapa kita koperasi tadi adalah untuk membuat kawan-kawan nyaman kalau kita ada keterikatan dengan badan hukum OJK, terapprove OJK di Indonesia. Itu yang membuat kita tuh lebih mau, dalam bahasa ini singkatnya adalah mau nggak mau kita harus panjang nih. Karena mau nggak mau kita harus panjang, sustain, maka kita harus punya a very solid, valid financial projection. Kita maunya ngapain sih ini gitu sebetulnya kan ya. Banyak kita tanya, sebetulnya Bapak rencananya kalau NFT Bapak mau jualnya bagaimana dan sebagainya. Kalau nggak ada perencanaan itu, most likely token hype and then gone. Kalau kita kan berbeda. Karena tujuan kita kan adalah create the blockchain ojek online. Itu adalah pipeline kita, blockchain ojek online untuk komoditas. Gamification itu adalah salah satu faktor daripada fun-nya gitu kan. Jadi gaming untuk membuat project ini orang pakai nyaman, milenial pakai, orang tua pakai adalah fun-nya, konsep fun-nya. Tapi konsep ekonomiknya untuk long term sustainability-nya itu adalah dari real retail sectors. Banyak sekali produk-produk NFT itu bukan bermain di retail sectors atau retail di dunia nyata nih. Sedangkan kita, aplikasi yang kita main di retail dunia nyata. Kalau kita sudah main di retail dunia nyata, seperti dengan cara kita terbukti dengan kita mengakuisisi perusahaan Revo, tujuannya adalah supaya create long-term sustainability planning tadi, dengan adanya konektivitas ke retail players. Kalau tidak ada itu, dengan sangat mudah orang pasti bisa cabut gitu kan. Jadi, kembali lagi, bagaimana sih memilah antara investment yang safe dengan investment yang non-safe adalah resiko-resiko tadi kan, ciri-ciri developer mau kabur, ciri-ciri project tidak sustain apa, itu kita identify dulu. Itu yang saya lakukan pada saat saya memulai project ini. Kita mengidentify apa sih yang sebetulnya orang-orang lakukan yang secara salah. Apa yang membuat project tidak sustain di blockchain itu adalah ketertutupan antara project itu hanya di dunia digital saja. Kita tahu project sukses itu adalah kombinasi antara digital dengan real world. Oleh karena itu, Motoverse konsepnya di sana. Digitalnya berfungsi, real world-nya di retail sektor, dia terpakai. Jadi menjawabnya begitu, kira-kira thank you banget nih. Pertanyaan yang menurut saya sensitif, tapi baik untuk dibicarakan, karena kita kan konsepnya di blockchain adalah transparansi, kira-kira gitu ya. Thank you nih buat pertanyaannya. Okay, very nice. Next, Radit. Selamat malam, terima kasih atas kesempatan ini diberikan. Selamat malam. Jadi saya kan memang sempat main game yang konsepnya play to earn kayak gini, udah sering bang. Terus dari pengalaman pribadi saya bermain itu dari hampir semua game yang saya mainin, itu harga tokennya itu cenderung turun terus bang. Terus pertanyaan saya, apakah nanti ke depannya harga tokennya akan bisa stabil bang? Itu pertanyaannya. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan yang sama kalau pada saat saya listing di bursa kemarin, sudah pertanyaannya sama nih. Pada saat saya listing di perusahaan TBK, saya pertanyaannya sama. Harga share-nya nanti naik atau turun ya? Pertanyaannya kan itu pertanyaan klasik gitu ya. Pertama adalah, sebetulnya harga naik atau turun itu simple saja. Kalau kita ngomong order books di stocks gitu, pada saat ada yang namanya lebih tinggi buy daripada sell, harga naik. Pada saat lebih banyak sell daripada buy, harga turun. As simple as that gitu ya. Tapi yang panjang itu adalah kenapa kok buy-nya bisa lebih banyak daripada sell, kenapa kok sell bisa lebih banyak daripada buy. Jadi itulah yang kita lakukan di dalam artificial intelligence kita. Jadi kita ingin memastikan kalau orang yang buy dengan orang yang sell itu selalu di-balance jaga supaya pada saat orang sell-nya oversell, pada mau cabut semua tiba-tiba TP atau take profit semuanya, ada liquidity yang memadai untuk mengcover jangan sampai harganya itu anjlok. The game is actually maintaining liquidity. Itu adalah kunci daripada kesuksesan tidak hanya project blockchain tapi juga project perusahaan-perusahaan TBK. Menjaga likuiditas itu adalah kuncinya. Nah, bagaimana sih bisa menjaga likuiditas? Kalau token play to earn-nya hanya terpakai sebagai play saja, itulah yang menyebabkan dia tidak terpakai sebagai real currency di dunia nyata tadi. Kembali lagi konsep prinsipal utama dari Motoverse-nya adalah token ini bukan untuk hanya dipakai main saja. Token ini juga kepakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa kita sampai take effort mau mengakuisisi sebuah perusahaan Revo ojek online itu adalah untuk itu.
Jadi menjaga harga token itu sama dengan menjaga likuiditas buy and sell-nya selalu lebih banyak buy. Kenapa kalau bisa lebih banyak buy? Karena dibutuhkan. Tokennya harus terpakai. Terpakai sebagai apa sih? Terpakai sebagai komoditas atau lifestyle sehari-hari. Itu sebetulnya in a nutshell program yang kita buat di sini adalah semuanya memang barang-barang yang dipakai kebutuhan sehari-hari. Seperti misalkan nanti beli kopi, atau mungkin naik ojek online ke kantor, itu kan adalah aktivitas sehari-hari yang perlu terpakai atau perlu gitu ya. Dan nantinya itu bisa terbayarkan atau tervouchingkan oleh token kita. Di saat itulah orang akan buy tokennya. Kalau tidak ada konsep real world application-nya, hanya in-game saja atau play to earn saja, it will pretty much die. Tapi karena kita kombinasi tadi, maka kita konsepnya bukan play to earn, tapi drive to earn. Orang banyak bilang ke kita itu blockchain ojek online. Sebetulnya produk kita tagline-nya seperti itu. Mungkin itu kira-kira menjawab, Om, bagaimana menjaga harga token itu sama dengan menjaga likuiditas yang sudah kita cover dalam mitigasi risiko kita, serta our financial business plan yang memang background kita adalah orang-orang di conventional capital market. Ya, kira begitu. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Itu sangat jelas Bang. Thank you. Oke, sebelum kita tutup dan masuk ke closing statement, mungkin sedikit highlight dari saya sebagai pemain dan penggemar project-project play to earn ataupun sejenis ya. Jadi untuk Motoverse ini, menurut saya dari awal penyampaian hingga sesi tanya jawab merupakan project yang sangat lolos basic untuk saya pribadi sebagai orang yang cukup sering memainkan play gitu. Dan juga rata-rata untuk play to earn yang saya mainkan, kalau misalnya beli, memang benar-benar pure kita beli dengan dana pribadi kita untuk main gamenya, itu bisa atau 3 mingguan gitu. Jadi biasanya untuk play itu sebelum mereka launch gamenya itu biasanya akan ada campaign untuk giveaway NFT dan sebagainya. Saya rasa untuk Motoverse akan melakukan hal yang sama juga. And then kalau misalnya kita untuk sendiri, misalnya kita berada di project yang tepat dan kita tahu cara mainnya, untuk saya play to earn itu bukan hanya bisa jadi passive income, tapi bahkan bisa jadi active income. Betul banget nih, luar biasa. Ya, mungkin apakah ada pertanyaan lainnya atau kira-kira cukup kawan-kawan? Ya, karena udah nggak ada lagi yang raising hand, mungkin bisa Om kasih closing statement mungkin sebelum kita tutup. Boleh. Jadi cukup singkat aja. Jadi memang mungkin rekan-rekan tahu lah ya, kondisi kripto sekarang, global crypto condition itu sekarang lagi turun-turunnya. Tapi seperti konsep saya di properti, kita selalu beli pada saat market lagi down, sell pada saat market lagi up. Jadi itu adalah hukum. Jadi agak sedikit berbeda kalau kita di investment. Investment itu adalah bukan mengikuti trending. Investment itu adalah you buy when the market is at the lowest. Jadi konsep saya berinvestasi seperti itu. Jadi jangan berkecil hati bahwa global crypto world ini lagi anjlok-anjloknya. Jangan berkecil hati juga kalau pernah melakukan investasi di project yang salah. Tapi selalu anggap kalau project yang salah itu adalah pembelajaran kita untuk kita lebih mengenal, mengidentifikasi mana sih project yang less risky dan project yang high risky. Jadi saya kembalikan lagi ke teman-teman. Konsep kita di sini adalah kita menyambut dengan hangat, welcome teman-teman yang mau join di Family Motoverse dengan cara mengikuti private sales. Dan hopefully semua penjelasan saya cukup jelas. Kalau mau ketemu saya, kita welcome di Mega Kuningan Noble House lantai 36. Kita bisa berikan direct product knowledge kepada rekan-rekan. Dan juga thank you banget untuk komunitas Indo Crypto. Komunitas yang luar biasa, pertanyaannya sangat dalam sekali. Thank you banget buat moderators dan administrator serta founder daripada Indo Crypto yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa saya melakukan amal di sini
komunitas yang luar biasa, dan terakhir jayalah dunia blockchain kripto di Indonesia sebagai salah satu penggerak ekonomi mikro dan juga makro. Thank you guys untuk waktunya. Good night and have a great day. Oke, apresiasi banget untuk tim dari Motoverse juga yang udah hadir sharing session bersama kita semua di sini, dan apresiasi banget teman-teman yang udah join dari awal hingga akhir mendengarkan Ame-nya dengan seksama ya. Oke, jadi itu saja mungkin ya session kita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam.